Hamparan Laut Nusantara menyimpan kekayaan alam yang tak terkira. Hasanahnya memeluk mimpi jutaan nelayan, termasuk angan para perempuan nelayan. Perempuan nelayan menggerakkan roda ekonomi perikanan mulai dari praproduksi, produksi hingga pemasaran hasil laut. Peran penting ini menjadikan perempuan nelayan ujung tombak untuk mewujudkan ekonomi biru, sebuah konsep pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya lautan secara berkelanjutan. Tapi di tengah peran pentingnya itu, status perempuan nelayan seolah tenggelam, minim pengakuan. Teluk Jakarta jadi saksi ketangguhan Saripah menghadapi ombak kehidupan sebagai perempuan nelayan. Wanita asal Indramayu, Jawa Barat ini sejak usia 5 tahun sudah bersahabat dengan laut. Kini hingga usia 51 tahun, Ipah masih menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Ya, dari kecil sampai tua sampai sekarang ini, kalau sebagai kita nelayan perempuan, memang udah terbiasa, udah enak, suka duka, enak nggak enaknya kan udah kita jalanin. Bak konduktor musik, Ipah adalah sosok yang mengatur rima kehidupan dan penghidupan keluarganya. Lebih dari 17 jam sehari, Ipah bekerja menjalankan perannya sebagai perempuan nelayan sekaligus seorang istri, ibu, dan nenek. Namanya kita orang kecil, usahanya ya ada pendapatannya kecil ya, istirahat ya seininya aja, sedapat waktunya aja gitu, dinikmatin aja, dijalanin aja. Menjabarkan jam kerja Ipah layaknya merunut jalur kereta yang melingkar, terus-terusan, susul menyusul, tak ada henti. Kadang ia hanya punya waktu sejam 2 jam untuk terlelap. Nyelesain ini, kalau kerangnya kecil kita butuh waktu panjang. Tapi kalau kerangnya gede-gede itu cepet selesai. Mau asar ya, sampai malam, kadang jam 10 malam, jam 11 malam. Kadang sampai jam 12 malam baru selesai. Jam 1 ibu baru ke pelelangan. Di pagi hari, sepulang dari pelelangan, Ipah harus menyiapkan bekal untuk suami melaut dan bekal anak sekolah. Sampai kadang rumah nggak keurus, ngurusnya kerang aja. Tapi kalau nggak diselesaikan kerangnya, buat belanjanya nggak ada duit. Jadi kita harus kerjain dulu kerang. Kalau udah jadi duit kan baru tenang buat kesana sini bisa. Buat beli beras, buat sanggup sekolah, buat sanggup bapak ke laut. 33 tahun menjadi perempuan nelayan, Ipah tak memiliki kartu usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA yang merupakan bagian dari program Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara suaminya Khalil sejak tahun 2014 telah mengantongi kartu KUSUKA. Namun Khalil tak pernah merasakan manfaat dari kartu ini. Pas bapak bikin, tapi nggak ada apa-apa, nggak dapat bantuan apa-apa, nggak. Makanya pikir ibu tuh apa gunanya gitu, bikin surat-surat itu tetap nggak ada bantuan apa-apa, nggak ada fungsinya gitu. Ipah dan para perempuan nelayan di Muara Angke tak ada yang mengantongi kartu KUSUKA. Di atas kertas, kartu KUSUKA dibuat pemerintah untuk dapat menjangkau pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan memberikan program-program perlindungan dan pemberdayaan. Maryam Badarudin, warga desa Air Mata Kota Kupang ini setiap hari mencari ikan di Teluk Kupang. Ketinting atau perahu bantuan dari sebuah LSM jadi andalannya mencari rezeki. Kalau kita dekat pesisir begini,
3-4 jam pulang. Itu mulai jam berapa? Dari tergantung kan kita posisinya di muara. Tergantung air. Air naik jam 2 malam kita jalan juga jam 2 malam. Naik siang ya siang keluar memang. Bulan terang itu kita bisa dapat 100, tapi itu ikan kecil. Kalau kita pergi mancing, itu bisa dapat ya, sampai 200-300. Mariam adalah orang tua tunggal. Selain untuk makan sehari-hari, uang hasil menangkap ikan ia gunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Saya sebagai bapak, mama lagi, bapak lagi toh. Artinya tulang punggung anak-anak. Jangan saya bodoh toh, jangan anak-anak jangan. Hanya mereka semua tamat SMA dengan hasil laut. Selama ini, hasil tangkapan ikan Mariam tak dijual ke pasar. Ia menjual ikan tangkapannya kepada para perempuan nelayan di sekitar tempat tinggalnya. Ini demi memberdayakan mereka. Mariam berharap para perempuan nelayan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga karena bisa punya penghasilan sendiri. Selama ini Mariam sering menyaksikan perempuan diperlakukan kasar oleh suami lantaran dianggap tak bisa menghasilkan uang. Sebagai perempuan nelayan, Mariam sering alami diskriminasi. Tak ingin kondisi ini terus-terusan terjadi, Mariam memperjuangkan perubahan. Bersama sejumlah perempuan nelayan di Kota Kupang, ia mengupayakan pengakuan dan kesetaraan. Waktu itu saya ke Jakarta juga, seluruh Indonesia nelayan pesisir. Tapi saya mewakili NTT, sering kita ada pertemuan, hanya berdebat tentang nelayan perempuan kenapa tidak diakui. Apa kekurangannya? Kita yang sebagai tulang punggung anak-anak harus minta dipunya haknya tuh. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara melihat diskriminasi perempuan nelayan bahkan terlihat dari bagaimana negara mendefinisikan nelayan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam disebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam undang-undang tersebut, perempuan ditempatkan sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, bukan sebagai identitas yang berdiri sendiri. Yang menjadi bias di dalam undang-undang itu adalah perempuan nelayan diidentikan dengan internal rumah tanggaannya, bukan sebagai profesi yang juga melaut ataupun mengelola hasil lautnya. Keberadaan perempuan nelayan tak bisa dipandang sebelah mata. Hasil riset Kiara, perempuan nelayan berkontribusi terhadap 48% pendapatan keluarga nelayan. Yang saat ini kita sudah masukkan basis datanya secara lengkap, ini ada kurang lebih 829.974 orang nelayan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, yang nelayan perempuannya kurang lebih 15.793 atau 1,9%. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut, hingga kini mereka telah menyalurkan lebih dari 3 juta kartu Kusuka sebagai identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dari jumlah itu, hanya 0,5% atau sekitar 15.000 kartu dimiliki perempuan nelayan. Terkait dengan Kusuka, kita sebetulnya secara intensif melakukan dari tahun ke tahun. Namun memang karena nelayan ini sangat tersebar di berbagai wilayah ya, dan kemudian wilayahnya juga sebagian ada yang terpencil dan seterusnya. Ini yang menjadi salah satu kendala kita ya untuk seluruh nelayan ini bisa masuk ke dalam Kusuka. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim telah memberikan sejumlah pendampingan untuk perempuan nelayan, salah satunya dengan program diversifikasi usaha. Nah, di dalam Pengharus Utama Gender ini kita memiliki berbagai program yang khusus
kita sasar adalah perempuan-perempuan nelayan. Baik itu perempuan yang menjadi nelayan atau bekerja di sektor hulunya, maupun wanita-wanita nelayan yang bekerja di sektor hilir untuk membantu mata pencarian dari nelayan. Jadi kalau misalnya kita melakukan bimbingan teknis dalam bentuk pengolahan ikan, maka nanti di saat yang bersamaan kita membantu sarana prasarana untuk pengolahan. Bagaimana agar upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini terlembagakan, kemudian nelayan, baik itu nelayan laki-laki maupun perempuan, bisa terus sustain ya, mengembangkan kelembagaan usahanya.